umum, tetapi karena sudah banyak disampaikan oleh narasumber terdahulu, khususnya Bapak Muhammad Ali, terkait kompetensi, tuntutan kompetensi dari para guru, dalam hal ini teman-teman guru PAI, kemudian strategi menangani, menyikapi kondisi pandemi COVID-19 sekarang. Oleh karena itu saya menambahkan beberapa poin penting. Yang pertama yang diperlukan dalam menyikapi kondisi seperti ini adalah kekuatan mental dan ketahanan moral para guru. Kita tidak bisa menghadang secara mudah, menghadang secara cepat kondisi pandemi ini. Oleh karena itu yang dilakukan adalah bagaimana sikap kita terhadap pandemi ini. Apakah kita bisa menempatkan kita ikut terpuruk dalam kondisi pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman para guru, terutama guru PAI, peran sebagai guru PAI saya kira sangat penting, dan justru pada kondisi seperti ini harus mampu memberikan penyadaran yang lebih, pengayaan yang lebih, tidak hanya kepada sikap para peserta didik, tetapi lebih kepada sikap sahabat guru dan orang tua. Anak-anak kita itu, ibu bapak, pada zaman milenial ini tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa mereka sudah sangat banyak menerima informasi, baik informasi yang mendidik maupun yang tidak. Mereka sangat aktif, mereka sangat cerdas. Mereka kalau mengakses IT itu mungkin lebih pintar dari kita, para guru. Mereka lahir di zaman milenial. Sedangkan kita dahulu kala waktu lahir masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk beberapa kasus malah kita harus lebih banyak belajar dari para peserta didik, dari anak-anak kita. Istilah saya, anak-anak kita itu, para murid-murid kita itu, di rahim ibunya saja waktu dikandung sudah bahasa gaul yang sulit kita paham. Oleh karena memahami psikologis anak dan sampai lagi melaksanakan pembelajaran, memaksa dalam tanda petik peserta didik untuk menuruti pola pikir kita yang relatif sudah cukup dewasa, sudah cukup memahami berbagai hal. Anak didik kita itu mungkin memahami cara bicara kita saja, substansi yang kita bicarakan saja mereka kesulitan. Begitu juga perilaku. Saya kira sebagai guru kita harus benar-benar memberi teladan yang terbaik kepada anak-anak kita. Contoh yang terbaik. Nah, ini juga sulit, ibu bapak. Dan setidaknya ada 5 kompetensi, 5 dimensi yang harus kita kembangkan. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh sumber terdahulu Bapak Muhammad Ali yang saya ikuti. Pertama adalah dimensi spiritual. Ini sangat penting. Kita tidak ingin anak-anak kita cerdas saja, tapi tidak memahami, tidak mempunyai rasa iman yang tinggi akan kehadiran Allah, akan kekuasaan Allah. Kesombongan anak-anak didik, keyakinan mereka bahwa hidup ini diatur, asalnya dari Allah. Oleh karena itu, berapa pentingnya mereka mengembangkan kemampuan intelektual atau apa ini? Kadang-kadang kalau belajar itu terkait dengan penilaian, terkait dengan ranking, terkait dengan status juara atau tidak, terkait keberhasilan masuk perguruan tinggi. Ini celakanya kalau kita hanya mendewa-dewakan tentang kemampuan intelektual, kemampuan akademik. Kita tidak ingin anak-anak kita cerdas, tapi rasa iman, takwanya,
tidak meningkat. Tetapi tentu saja iman dan takwa saja tidak lengkap tanpa pengetahuan, pemahaman, sains, teknologi yang baik. Kita akan tidak mampu bersaing di tingkat global jika kemampuan sains dan teknologi kita rendah, anak-anak kita khususnya. Yang ketiga, kita ingin anak-anak kita punya jiwa emosional yang tinggi. Jangan-jangan kita ini sudah dalam keseharian tanpa kita sadari ada perilaku para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang secara tidak langsung diamati oleh siswa-siswa kita. Kalau kita mengajar, melaksanakan pembelajaran, kadang-kadang marah, dengan tidak sengaja berbicara agak keras, maka ini mempengaruhi emosi anak-anak kita. Oleh karena itu kita memberi contoh bagaimana bersabar, bagaimana memahami kekurangan anak, bagaimana sikap kita kepada anak yang slow learner, yang belajarnya lambat. Coba kita introspeksi, kadang-kadang guru tidak sabaran, termasuk saya waktu jadi guru. Kok anak ini materi begini saja kok tidak tahu ya? Kamu itu ya, akhirnya kita terkesan memaksa, emosi kita agak tinggi ya. Saya kira ini juga manusia, tapi ini akan berdampak langsung kepada emosi peserta didik. Dan karena itu, marilah kita memberi contoh dalam aspek emosional ini pada peserta didik sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sabar. Yang berikutnya, yang keempat adalah dimensi sosial dari anak-anak didik kita. Anak-anak kita harus paham bahwa sangat penting berkolaborasi, sangat penting mempunyai koneksi, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau semasa menjadi siswa anak-anak kita pandai berkolaborasi, pandai bersosialisasi, maka insya Allah nanti kalau jadi pejabat, anak kita sudah tamat dari SMA, sudah berpendidikan tinggi, sudah menjadi pejabat-pejabat tinggi, maka kemampuan bersosialisasinya akan makin baik bersosialisasi, sehingga ini dapat meningkatkan pengaruh dia, baik misalnya sebagai seorang pemimpin maupun seorang pekerja. Yang terakhir, Ibu Bapak, saudara-saudara, tidak ada gunanya kecerdasan yang luar biasa, tidak ada artinya kemampuan intelektual yang baik, kemampuan spiritual yang baik, kemampuan sosial yang baik, kemampuan emosional yang bagus, tetapi jasmaninya kita tidak tingkatkan. Pendidikan jasmani juga harus kita kembangkan. Bagaimana olahraga mempunyai peran yang penting dalam perkembangan jasmani anak. Nah, kalau 5 dimensi ini kita kembangkan, insya Allah anak-anak kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa, yang cerdas, yang mampu bersosialisasi, yang memahami sikap emosional, dan terakhir tentu menjaga kesegaran jasmani dan rohani. Ibu Bapak yang saya hormati, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tidak membeda-bedakan peran penting para guru, termasuk guru PAI. Walaupun beda kementerian, setiap saat kita berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Agama. Hanya memang perlu kita tingkatkan koordinasi dalam hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru secara umum. Dengan posisi strategis sebagai guru PAI yang diharapkan oleh masyarakat banyak, mewarnai lebih banyak pemikiran anak, spiritual anak, intelektual anak, sikap anak. Oleh karena itu, para guru seharusnya tidak ragu-ragu berperan lebih banyak untuk membina khususnya sikap dan karakter anak. Kita lihat anak-anak sekarang, tapi sebagian kecil, ya tidak semuanya, dari sisi tanggung jawab anak-anak kita masih ada yang rendah. Dari sisi semangat untuk belajar, motivasi untuk belajar juga ada yang belum optimal.
Maaf, ngomong tidak seperti zaman kita dulu waktu menjadi peserta didik. Kita mampu prihatin, kita bertanggung jawab yang tinggi, kita bekerja keras. Nah sekarang ada indikasi anak-anak yang maunya tidak usah belajar lah tapi nilainya tinggi, tidak usah belajar lah tapi lulus dengan baik, masuk bulan tinggi. Nah ini menjadi catatan khusus kita karena ada kasus-kasus yang begitu. Ibu bapak anak dengan keunikannya masing-masing menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari melakukan berbagai cara-cara yang tidak biasa untuk membantu anak-anak kita yang katakanlah bermasalah seperti ini. Banyak juga kasus yang anak-anak kita dengan orang tuanya kadang-kadang tidak bagus komunikasinya, hubungannya. Maka banyak cara untuk bekerja sama dengan guru BK misalnya. Kita laksanakan home visit. Orang tua kita undang ke sekolah secara khusus. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita ingatkan. Ya, kita libatkan para orang tua. Kalau upaya yang sudah 3 kali kita laksanakan termasuk kunjungan rumah, bekerja sama dengan BK, memanggil orang tua, tentu kalau ini kita tidak mampu kita laksanakan atau kita sendiri sudah bingung, nah kita kembalikanlah masalah ini ke yang bersangkutan dan orang tuanya. Karena saya kira kewajiban kita itu untuk berusaha maksimal, berupaya optimal, tetapi masalah hasil tentu kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemikiran saya, sementara ibu bapak saya lebih cenderung ke bagaimana pendekatan permasalahan dari sisi filosofis, dari sisi humanis, dari sisi persuasif. Tadi sudah banyak dijelaskan dari sisi teknis teoritis sudah banyak dilakukan. Saya juga yakin ibu bapak punya cara-cara sendiri, strategi sendiri untuk meningkatkan kompetensi anak dengan berbagai cara. Oleh karena itu, himbauan ajakan dari Bapak Muhammad Ali tadi sudah jelas untuk kita terus belajar, melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kompetensi kita. Dan tidak boleh berhenti terus belajar. Semampu dan sebatas kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi tentu kita akan membantu sepenuhnya apa-apa yang ibu bapak perlukan. Saya ucapkan selamat kepada ibu bapak semua, terutama ibu Maruyah ya, sebagai ketua Asosiasi Guru PAI atas terlaksananya webinar ini, dan seperti saran beberapa narasumber tadi, semoga di kesempatan lain kita bisa berbicara, berdiskusi dengan ahli-ahli sesuai dengan keperluan kita. Selamat beraktivitas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan buka satu sesi untuk